Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jaras. Sobat RH sekalian, ini menjelang maghrib ya. Saya sedang menunggu sahabat saya yang pasti sudah sangat dikenal oleh sobat RH sekalian. His name is RG ya, alias Rocky Gerung. Jadi saya mau mengundang dia langsung ke sini karena dia belum pernah ke sini ya. Memang beberapa kegiatan kita mengundang Rocky Gerung, tetapi itu waktu ada secangkir opini, kemudian ada apa yang namanya kemarin kita pernah mengundang juga seperti di Cecal Show misalnya, dan saya juga pernah ke sana. Kemudian kuat ya, kuliah akal sehat, RHRG gitu. Nah tapi sekarang kita undang dia ke sini biar lebih baik. Nah cuma begini sobat era sekalian, ini memperhatikan masukan ya. Barangkali kita akan record agar kualitas suara, kualitas gambarnya prima. Jadi kalau seandainya sobat era sekalian mau mengajukan pertanyaan kepada Rocky Gerung, tolong ajukan di video ini saja. nanti akan saya sampaikan ke Rocky Gerung pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Karena dia on the way dan memang saya tahu macet. Karena saya juga baru dari Depok pergi ke Depok perkawinan, alhamdulillah sudah bubar. Tapi sempat foto bareng dengan pengantin kedua pengantinnya, dan yang laki-laki sudah pakai sarung karena sudah ganti pakaian. Oke sahabat era sekalian, ini ada berita yang menarik ya, yaitu terbongkar upaya cara licik ya dari partai untuk menghalangi langkah SBY masuk istana tahun 2003 silam. Oke, good ya, coba kita bacakan. Dilansir oleh demokrasi.id, pengamat politik Rocky Gerung menyebut ada partai yang berusaha dihalangi PDI Perjuangan untuk masuk ke istana. Ia pun membahas perihal asal ambang batas presiden atau presidential threshold 20% yang dianggap mencederai demokrasi. Kata dia, presidential threshold 20% adalah akal-akalan partai yang digawangi Megawati Soekarno Putri untuk membendung Partai Demokrat atau Susilo Bambang Yudhoyono SBY masuk istana. Ia menceritakan di tahun 2003 di mana presidensial threshold pertama kali dipasang dan tidak ada orang yang percaya bahwa SBY bisa memenuhi aturan tersebut. Nggak ada yang percaya bahwa SBY bisa lolos threshold. Karena itu 2003 dipasang threshold itu, ujarnya di kanal YouTube Rocky Gerung, dikutip Sabtu 2 Juli 2022. Rocky mengatakan tidak ada orang yang percaya bila SBY bisa memenuhi threshold, lalu untuk apa SBY memberlakukan threshold? Kan orang bilang SBY yang pasang threshold, berarti SBY bodoh dong. Partainya cuma 7%, dia pasang threshold 20%, kan ngaco kan, ujar Rocky Gerung. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY, kan SBY belum jadi presiden tapi berpotensi jadi sambungnya. Rocky Gerung menjelaskan bahwa aturan presidensial threshold diberlakukan oleh PDIP untuk menghambat langkah SBY menjadi presiden di tahun 2003. Ya, sobat era sekalian, ini menarik ya. Karena fakta ini jarang diungkapkan. Karena yang saya ungkapkan biasanya yang tahun 2008 ke 2009. Karena waktu 2008 itu, sobat era sekalian, ya, yang 2008 itu thresholdnya itu memang ditingkatkan dari 15% ke 20%. Tapi tahun 2004 melalui Undang-Undang Pilpres tahun 2003, ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Itu memang threshold ditetapkan 15%. Itu saudara sekalian, 15%. Nah, hanya beruntungnya ada aturan peralihan yang menyatakan bahwa karena itu Pilpres pertama maka 3% kursi dan 5% suara. Akibatnya SBY yang 7%, Demokrat bisa. Jangan lupa, Pilpres dan Pileknya dilakukan di waktu yang berbeda. Pilek dulu, kemudian hasilnya menjadi dasar bagi
Pilpres. Jadi sobat era sekalian, bisa jadi apa yang disinyalir oleh Rocky pada waktu itu ada upaya untuk menghalangi SBY karena dalam survei SBY termasuk moncer yang quote unquote dianggap melampaui Megawati pada waktu itu. Dialah satu-satunya orang yang dalam survei itu melampaui Megawati. Belakangan kemudian Megawati dilampaui Prabowo, Prabowo dilampaui oleh Jokowi. Nah, karena itulah kemudian yang terjadi adalah wajar kalau kemudian dipasang presidensial threshold untuk menghalangi kandidat yang potensial. Nah, saya tidak tahu tapi waktu itu nanti mungkin kita perlu referensi lain kenapa akhirnya itu dipakai pasal peralihan, aturan peralihan yang mengatakan cukup 3% instead of 15%. Karena Undang-Undang 23 tahun 2003 itu sebenarnya sudah benar-benar menjaring, maksudnya bisa menghalangi seorang SBY untuk menjadi presiden karena pada waktu itu memang Demokrat belum jelas apakah akan menjadi partai yang diminati atau tidak. Mungkin saja sobat era sekalian, mungkin ya. Mungkin juga pada waktu itu partai-partai berpikir, sebagai partai baru Demokrat mungkin nggak akan bisa mencapai 3% sekalipun. Kira-kira begitu. Ternyata dia bisa mencapai 7%. Dengan 7% itulah SBY menjadikannya political vehicle untuk maju sebagai calon presiden. Menggandeng Yusuf Kalla yang pada waktu itu sedang tidak jelas dari partai mana. Dia dari Golkar, tetapi dia tidak di kepengurusan inti Golkar. Golkar pada waktu itu dikuasai oleh Akbar Tanjung dan konvensi partai Golkar itu memenangkan Wiranto sebagai calon presidennya. Akbar Tanjung sendiri kalah, Surya Paloh kalah, kemudian Prabowo Subianto kalah, dan kemudian pemenangnya adalah Wiranto. Maka pada tahun 2004 itu calon presidennya adalah SBY JK, Mega Hasyim Muzadi, Wiranto Salahuddin Wahid, kemudian Amin Rais Siswono Yudhohusodo, dan Hamzahas Agum Gumelar ya. Kemarin malam saya bincang-bincang dengan Agum Gumelar. Dia protes karena ada soal celana cingkrang dan lain sebagainya, dan dia jelaskan bahwa itu hanya kecil saja dari apa yang dia jelaskan secara umum. Jadi kita gentleman, kita temui, dan ya akhirnya saya bilang ya sudah, memang setiap orang kan punya hak untuk jawab gitu. Nah, sobat era sekalian, nanti mungkin kita perlu cari cerita dari mana kemudian yang 15% sudah ditetapkan di dalam batang tubuhnya di Undang-Undang Nomor 23 tentang pemilihan presiden itu, tapi tiba-tiba bisa ada aturan peralihan yang dalam tanda kutip menyelamatkan SBY. Ini menarik ya. Sayang pada waktu itu informasi yang saya dapatkan, karena ini Pilpres pertama, ini alasan formalnya, maka threshold tidak boleh tinggi-tinggi. Karena ya namanya Pilpres pertama kan butuh partisipasi kan, kira-kira begitu. Loh, apakah Pilpres 2014, 2019, nanti 2024 tidak butuh partisipasi sehingga ada threshold dipatok tinggi-tinggi 20%. Nah, this is the question. Ya, sahabat era sekalian, bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Tangerang ya, tadi ada pengumuman kalau saya besok akan mengadakan atau diundang memberikan kuliah umum tentang presidensial threshold ini ya, pukul 9 sampai dengan pukul 12 di Auditorium Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang. Jadi ada dress code-nya, atas putih, bawah celana rok jeans gitu ya. Menarik juga ya. Jadi halal bihalal dan silaturahmi alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang dan orasi hukum. Bagi alumni FH Universitas Muhammadiyah Tangerang yang belum mengambil ijazah dan hadir pada acara ini akan diberikan potongan tunggakan biaya sebesar 50%. Ada juga note-nya ya. Support, oke. Ya, itu sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya perbincangan kita, dan kita tunggu Rocky Gerung. Silakan ajukan pertanyaan. Kalau sekarang sudah maghrib, saya tahu jalannya macetnya minta ampun. Nah, sobat era sekalian, iseng-iseng atas permintaan sobat era sekalian, kita mengadakan polling, dan saya sudah duga. Jadi yang setuju presidensial threshold 0 alias tidak ada
threshold itu adalah 94% dari 7.500 yang votes ya. Untuk sementara masih 7.500, tapi mudah-mudahan nanti meningkat. Sementara yang 20% itu ya sisanya hanya berapa persen ya. Hanya 6% saja ya. Jadi ini makin menunjukkan ya bahwa orang sesungguhnya ingin presidensial threshold itu 0. Dan salah satu tokoh presidensial threshold 0 itu adalah namanya Rocky Gerung. Bukan Muhammad Rocky Gerung ya, Rocky Gerung saja. Pernah dibilang ditambahin Muhammad Rocky Gerung. Silakan Sobat Era sekalian ya mengajukan pertanyaan. Iseng-iseng saya membacakan. PT 0% itu baru demokrasi karena parpol yang duduk di DPR berhak mengajukan capresnya. Sisanya buzzer. Kurang sis ya. Nggak boleh kita memaki ya. M dendam ke Sumar karena Pak SBY masih presiden ganti terkena. Oke, kita nggak bacakan ya. Selamatkan negeri dari ancaman oligarki bersama Anies Baswedan. Oke, nanti kita tanya sama Rocky Gerung biar kita fair-fairan. Anda dukung siapa sih ya? Kok kayaknya mendukung Anies Baswedan? Atau jangan-jangan dia punya jawaban yang lain ya? Oke, Sobat Era sekalian, kita nantikan Rocky Gerung. Sayang saya tidak live karena waktunya memang tidak menguntungkan karena dia baru datang habis maghrib. Di tempat saya ini maghrib isya itu biasanya ada gangguan, bukan gangguan ya, ada ada suara yang barangkali cukup masuk, jadi kita harus berhenti dulu ya. Oke. Mahfud MD berpendapat di tweet PT hanya bisa diubah di parlemen karena sudah dikompromikan di sana. Jadi harusnya tidak ada partai ke MK, akal-akalan lagi agar PT 0% tidak ada legal standing dari partai di MK. Ya kalau tidak ada yang bisa mengajukan, siapa yang bisa mengajukan dong? Gatot Nurmantio ditolak, Partai Umat ditolak, lalu partai mana yang berarti kan kalau partai di luar parlemen berarti hanya 7 partai yang bisa mengajukannya. Kan nggak masuk akal. Padahal dari 7 partai itu yang belongs to the state, belong istana, ya kan? Itu sudah hampir semuanya. Lalu partai mana lagi yang mau mengajukan? Masa hanya digantungkan pada 1-2 partai itu? Bagaimana kalau partai itu di lobby misalnya? Jadi sekali lagi saya setuju, sepakat pendapat Pak Mahfud, seandainya warga negara itu diberikan legal standing. Tapi kalau warga negara tidak diberikan legal standing ya sama aja bohong kita ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu saja. Sekali lagi, Rocky Gerung nanti akan tiba. Kalau misalnya memungkinkan live, ya live sebentar, sudah itu record. Dan untuk menyapa Sobat Era sekalian, tetapi saya ingin mengeksploitasi pemikiran-pemikiran Rocky Gerung. Hal apa saja yang ingin kita tahu dan termasuk sikap-sikap politiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.